Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja, buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Hari itu, desa kecil di lereng bukit mendadak gempar. Orang-orang berbondong-bondong datang ke balai desa, bukan untuk pesta panen atau hajatan biasa, melainkan untuk menyaksikan sebuah pernikahan yang tidak masuk akal. Di pelaminan sederhana, tampak seorang nenek renta berusia 80 tahun, keriputnya jelas, tubuhnya ringkih, duduk berdampingan dengan seorang pemuda tampan berusia 25 tahun. Namanya Mak Inah dan pemuda itu adalah Raka. Suasana penuh bisik-bisik, sebagian warga terheran-heran, sebagian lagi mencibir dengan tatapan sinis. Apakah dunia sudah terbalik? Nenek setua itu menikah dengan pemuda gagah. Memalukan, bisik seorang ibu-ibu sambil menutup mulutnya. Ah, mungkin pemudanya hanya mengejar harta atau sesuatu yang tersembunyi. Tambah yang lain dengan nada mencemooh. Mak Inah hanya diam, wajah tuanya terlihat tenang, meski dalam hatinya bergemuruh. Pandangannya sesekali jatuh pada Raka, pemuda yang kini duduk di sampingnya. Raka tampak kaku, namun sorot matanya menunjukkan sesuatu yang sulit ditebak, antara pasrah dan tekad yang membara. Tak ada senyum manis pengantin seperti biasanya, hanya ada kesunyian yang aneh, seolah menyimpan rahasia besar di balik pernikahan itu. Ketika penghulu mengucapkan ijab kabul, suara Raka terdengar lantang. Seketika, ruangan yang dipenuhi ratusan orang itu menjadi hening. Hanya bunyi detak jantung Mak Inah yang ia rasakan begitu keras di dadanya. Di balik doa yang terucap, tersimpan perih yang tidak diketahui siapapun. Baginya, pernikahan ini bukan tentang cinta biasa, melainkan tentang sebuah pengorbanan. Setelah akad selesai, sorak-sorai pun terdengar. Namun, bukan sorak bahagia, melainkan sorak bercampur tawa sinis dan cibiran. Beberapa anak muda berbisik, pemuda itu gila. Kenapa menikah dengan nenek? Bukankah masih banyak gadis cantik di luar sana? Raka mendengar, tapi ia hanya menunduk. Ia tahu, semua orang tidak akan mengerti alasan sebenarnya ia berdiri di samping perempuan tua itu. Di dalam hati Mak Inah, air mata menetes tanpa terlihat. Ia tahu sejak hari itu, hidupnya dan hidup Raka akan dipenuhi cemoohan. Tapi demi sebuah janji, demi darah daging yang harus dijaga, ia rela. Pernikahan itu hanyalah awal dari kisah panjang penuh luka dan rahasia, yang suatu hari pasti akan terbongkar. Beberapa bulan setelah pernikahan aneh itu, desa kembali digemparkan. Malam itu, dari rumah kecil Mak Inah terdengar suara tangisan bayi yang nyaring, menusuk keheningan malam. Warga yang mendengar langsung berlarian, berkerumun di depan rumah reot itu. Astaga! Jangan-jangan Mak Inah benar-benar melahirkan. Seru seorang bapak tua sambil terengah-engah. Bisik-bisik pun semakin gaduh, memenuhi udara dengan rasa penasaran bercampur tawa ejekan. Pintu rumah akhirnya terbuka, dan tampak Raka keluar dengan wajah lelah namun penuh keteguhan. Di pelukannya, ada seorang bayi mungil yang masih merah, menangis sejadi-jadinya. Para warga terperanjat, mereka saling pandang, tak percaya dengan mata kepala sendiri. Beberapa orang berbisik, tidak masuk akal. Bagaimana mungkin nenek setua itu bisa melahirkan? Ada pula yang menuding bahwa ini adalah aib besar yang sengaja ditutupi keluarga. Di dalam rumah, Mak Inah duduk di sudut kamar dengan mata berkaca-kaca. Tangannya gemetar saat mengelus wajah bayi itu. Air matanya jatuh satu persatu, bukan karena malu, melainkan karena duka yang teramat dalam. Bayi itu bukanlah anaknya, melainkan cucu kandungnya, anak dari putrinya, Laila, yang baru saja menghembuskan napas terakhir. Setelah melahirkan, kepergian Laila adalah luka yang tak bisa diobati, dan bayi itu adalah warisan terakhir yang harus ia jaga dengan segenap jiwa. Raka, yang sebenarnya adalah suami Laila, hanya bisa menatap kosong ke arah jenazah istrinya yang baru saja dikafani. Hatinya hancur berkeping-keping. Namun, demi melindungi nama baik Laila dan agar bayi itu tidak tumbuh dengan stigma sebagai
anak haram, ia rela menjalani pernikahan palsu dengan Mak Inah. Itulah alasan ia menerima segala cibiran, sebab hanya dengan cara itu ia bisa melindungi buah hati yang ditinggalkan istrinya. Di luar rumah, bisik-bisik semakin ramai. Desa terbelah dua, ada yang mencibir, ada yang heran, dan ada pula yang mulai curiga ada rahasia besar di balik semua ini. Namun, Mak Inah dan Raka hanya saling pandang, keduanya tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Tangisan bayi itu bukan hanya suara kehidupan baru, melainkan juga awal dari kisah panjang penuh ujian yang akan mengguncang seluruh desa. Hari-hari setelah tangisan bayi itu terdengar, kehidupan Mak Inah dan Raka tidak pernah tenang. Setiap kali mereka keluar rumah, tatapan sinis selalu mengikuti langkah mereka. Ada yang terang-terangan menertawakan, ada pula yang berpura-pura ramah tapi berbisik di belakang. Bayi itu pasti bukan anak mereka. Mustahil nenek tua bisa melahirkan, kata seorang perempuan di pasar. Kata-kata itu menancap seperti duri di hati Raka, namun ia memilih diam demi menjaga rahasia. Suatu sore, seorang tetua desa mendatangi rumah Mak Inah. Dengan nada penuh curiga, ia bertanya, "Mak Inah, tolong jujur. Dari mana bayi ini berasal? Warga berhak tahu, jangan menutup-nutupi." Mak Inah terdiam, tubuhnya gemetar. Ia ingin menjawab, ingin berteriak bahwa bayi itu adalah cucunya, anak dari Laila, putri yang baru saja meninggal. Tapi setiap kali hendak bicara, bayangan wajah Laila yang tersenyum samar muncul dalam ingatannya. Ia takut, jika rahasia ini terbongkar, nama putrinya akan hancur tercoreng fitnah. Raka berdiri di samping Mak Inah dengan sorot mata tajam. "Bayi ini sah, Pak. Ia lahir dengan doa dan restu. Tak ada yang perlu diragukan," ucapnya tegas. Namun, kalimat itu hanya menambah bahan gosip di telinga orang-orang. Mereka menganggap Raka sedang menyembunyikan sesuatu. Malam itu, desas-desus semakin liar, bahkan ada yang mengatakan bahwa pernikahan Raka dan Mak Inah hanyalah tipu daya agar harta peninggalan keluarga Laila tetap terjaga. Di balik semua kegaduhan itu, Mak Inah menangis diam-diam di dalam kamarnya. Ia merasakan beban yang semakin berat menindih pundaknya yang rapuh. Bayi mungil itu tidur tenang di pelukannya, seakan tidak tahu bahwa dunia di sekitarnya dipenuhi kebencian dan kecurigaan. "Nak, andai kau tahu betapa berat perjuangan kami agar kau bisa tumbuh dengan nama yang terhormat," bisiknya dengan suara parau. Hari demi hari, tekanan semakin besar. Semakin banyak warga yang menuntut jawaban. Rahasia yang selama ini mereka simpan rapat mulai retak. Baik Mak Inah maupun Raka sadar, cepat atau lambat kebenaran akan terbongkar. Namun mereka juga tahu, saat hari itu tiba, luka lama akan kembali terbuka dan mungkin jauh lebih menyakitkan daripada semua cibiran yang kini mereka hadapi. Malam itu, rumah Mak Inah kembali dipenuhi bisik-bisik. Beberapa warga sengaja mengintip dari balik jendela, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Desas-desus yang semakin liar membuat salah satu tetua desa akhirnya memanggil Raka ke balai desa. Dengan wajah tegas, ia berkata, "Raka, cukup sudah. Warga berhak tahu. Jangan mempermainkan kami dengan cerita pernikahan aneh ini. Katakan, dari mana bayi itu berasal?" Raka terdiam, rahangnya mengeras. Dalam hatinya, ada pergulatan hebat. Ia tahu, bila rahasia ini terbongkar, nama Laila, istrinya yang telah meninggal, akan menjadi bahan gunjingan dan fitnah. Namun di sisi lain, ia juga tak tega melihat Mak Inah terus menanggung beban cemoohan yang begitu berat. Pandangan matanya kosong, namun dadanya bergejolak seperti lautan yang bergemuruh. Di rumah, Mak Inah tak mampu menahan lagi air matanya. Ia duduk di depan foto mendiang putrinya, Laila, sambil berkata lirih, "Maafkan ibu, nak, ibu sudah berusaha menjaga nama baikmu. Tapi sepertinya waktu akan memaksa kebenaran keluar." Tangannya bergetar ketika memeluk bayi itu, cucunya yang tak tahu apa-apa. Bayi itu menangis, seolah merasakan kegelisahan nenek dan ayahnya. Keesokan harinya, gosip semakin menggila. Ada yang menuduh bayi itu anak hasil hubungan terlarang,
ada pula yang menyebarkan kabar bahwa Raka hanya ingin mempermainkan Mak Inah demi warisan. Fitnah itu bagaikan racun yang menggerogoti hati keduanya. Mak Inah jatuh sakit karena tekanan, sementara Raka mulai kehilangan kesabaran menghadapi tuduhan yang tak berdasar. Akhirnya, di sebuah sore yang penuh emosi, Raka berdiri di depan warga desa yang berkumpul. Dengan suara lantang, ia berteriak, "Cukup. Kalian semua harus tahu kebenaran. Bayi ini bukan anak dari pernikahanku dengan Mak Inah. Bayi ini adalah anak dari Laila, istriku yang telah meninggal." Suasana sontak hening. Warga terdiam, sebagian terkejut, sebagian lagi langsung berbisik-bisik, tak percaya dengan pengakuan itu. Dan di saat itulah, rahasia yang selama ini terkunci rapat akhirnya pecah, membuka luka lama yang seharusnya tak perlu tersentuh lagi. Pengakuan Raka membuat seluruh balai desa hening. Tak ada yang berani bersuara, hanya terdengar tangisan bayi yang seolah menjadi saksi bisu kebenaran itu. Wajah para warga berubah-ubah, ada yang tercengang, ada yang malu, ada pula yang masih tidak percaya. Tetua desa menghela napas panjang, matanya menatap Raka dengan iba. "Jadi, semua ini hanya untuk melindungi nama baik Laila?" Tanyanya pelan. Raka menunduk, suaranya bergetar, "Ya, Laila adalah istriku. Ia meninggal setelah melahirkan bayi ini. Demi menjaga kehormatannya, aku dan Mak Inah rela menanggung segala cibiran." Mak Inah yang duduk di sudut ruangan mulai terisak. Air matanya jatuh deras, membasahi pipinya yang keriput. Dengan suara lirih ia berkata, "Kalian boleh mencibirku, boleh menuduhku gila menikahi pemuda seumuran cucuku. Tapi semua itu kulakukan agar cucu ini tidak tumbuh dengan stigma hina. Aku hanya seorang ibu yang ingin menjaga nama baik putriku yang sudah tiada." Kata-kata itu menusuk hati warga, membuat sebagian menundukkan wajah dengan rasa bersalah. Namun, tidak semua bisa menerima. Beberapa orang tetap bersuara keras, menuduh bahwa rahasia itu hanyalah alasan untuk menutupi aib yang lebih besar. Raka berdiri tegak, menatap mereka satu persatu. "Aku tidak peduli kalian percaya atau tidak. Yang penting, aku tahu kebenaran, Mak Inah tahu kebenaran, dan bayi ini adalah bukti cinta terakhir dari Laila. Itu sudah cukup." Ucapannya bergema, penuh luka namun juga penuh keberanian. Sejak hari itu, gosip memang tidak sepenuhnya hilang, namun perlahan warga mulai mengerti. Mereka melihat sendiri bagaimana Raka dan Mak Inah merawat bayi itu dengan sepenuh hati. Pemuda itu bekerja keras, sementara Mak Inah meski tubuhnya renta tetap menggendong cucunya dengan penuh kasih. Tangisan bayi yang dulu dianggap sebagai sumber aib, kini justru menjadi pengikat keluarga kecil itu untuk tetap kuat menghadapi dunia. Waktu terus berjalan, dan bayi itu tumbuh sehat dalam pelukan kasih sayang. Raka dan Mak Inah tahu, perjalanan mereka tidak akan pernah mudah, tapi mereka juga tahu bahwa cinta dan pengorbanan lebih kuat daripada cibiran. Pada akhirnya, rahasia itu bukan lagi beban, melainkan bukti bahwa seorang ibu dan seorang suami muda rela mengorbankan segalanya demi nama baik orang yang mereka cintai. Dan di balik senja usianya, Mak Inah bisa tersenyum, sebab ia tahu, Laila pasti bahagia melihat pengorbanan itu dari alam sana. Malam itu, ketika seluruh desa sudah mulai mereda dari gemuruh gosip, Mak Inah duduk di beranda rumah reyotnya. Bulan menggantung tinggi, sinarnya jatuh ke wajah renta yang dipenuhi keriput. Di pangkuannya, sang cucu tertidur pulas. Raka duduk di sampingnya, diam, menatap jauh ke langit seakan mencari jawaban atas perjalanan berat yang mereka jalani. Mak Inah mengusap lembut kepala bayi itu sambil berbisik lirih, "Nak, maafkan nenek. Andai kau tahu, betapa kerasnya hidup menantang kita sejak kau lahir. Tapi percayalah, kami tidak akan membiarkanmu berjalan sendiri. Meski nenek sudah renta, nenek akan selalu jadi pelindungmu sampai napas terakhir." Suaranya bergetar, lalu ia menahan tangis agar tidak membangunkan bayi mungil itu. Raka menunduk, menggenggam erat tangan Mak Inah. "Ibu, aku berjanji akan membesarkan anak ini dengan segala yang kupunya. Aku tidak peduli pada cibiran orang. Bagiku,
Dia adalah titipan terakhir dari Laila, dan aku akan menjaganya sampai kapanpun. Kata-kata itu membuat Makinah menutup mata, menahan air mata haru yang hampir tumpah. Keesokan harinya, sebagian warga yang dulunya mencibir mulai datang, membawa makanan atau sekadar menengok bayi itu. Perlahan, hati mereka luluh melihat keteguhan Makinah dan Raka. Tangisan bayi yang dulu dianggap aib, kini terdengar seperti doa yang membawa kedamaian di desa. Seolah-olah bayi itu lahir bukan hanya untuk keluarganya, tetapi juga untuk melembutkan hati orang-orang di sekitarnya. Di usia senjanya, Makinah akhirnya menemukan ketenangan. Ia tahu, waktunya mungkin tidak panjang lagi, namun ia yakin telah menunaikan kewajiban terakhirnya sebagai seorang ibu sekaligus nenek, menjaga nama baik anaknya, dan memastikan cucunya tumbuh dalam kasih sayang. Dalam doa malamnya, ia berbisik lirih ke langit, "Ya Allah, jagalah anak kecil ini. Jika suatu hari aku tiada, berikanlah kekuatan pada Raka untuk terus setia menjaganya. Dan terima kasih, karena Engkau masih memberiku kesempatan untuk merasakan cinta, meski di usia senja." Hari-hari berlalu, bayi itu tumbuh semakin kuat dan sehat. Tawa kecilnya mampu menghapus letih di wajah Raka dan memberi semangat baru bagi Makinah. Namun di balik kebahagiaan itu, tubuh renta Makinah semakin melemah. Seringkali ia terbatuk-batuk di malam hari, napasnya pendek, dan wajahnya pucat. Raka mulai khawatir, tapi Makinah selalu menenangkan dengan senyum rapuh. "Nak, jangan cemas. Aku baik-baik saja," ucapnya, meski tubuhnya semakin digerogoti usia. Suatu malam, ketika Raka tengah menidurkan bayi, Makinah duduk di samping ranjang dengan mata berkaca-kaca. Ia menatap wajah cucunya lama sekali, seolah ingin mengukir setiap detail ke dalam hatinya. "Aku mungkin tidak akan lama lagi di sini," bisiknya pada Raka dengan suara parau. Raka tercekat, air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. "Ibu, jangan bicara begitu. Aku masih membutuhkanmu, bayi ini juga," katanya sambil menggenggam tangan dingin Makinah erat-erat. Hari berikutnya, kabar sakitnya Makinah mulai terdengar oleh warga. Berbeda dengan dulu, kali ini banyak yang datang menengok, membawa doa dan harapan agar nenek tua itu diberi umur panjang. Mereka sadar, di balik segala cibiran yang pernah dilontarkan, Makinah ternyata menyimpan hati yang begitu mulia. Namun Makinah hanya tersenyum, "Jangan doakan panjang umurku, doakan saja cucu ini kelak tumbuh dalam kebaikan." Kata-katanya membuat banyak orang menunduk, menahan haru. Malam yang ditakutkan akhirnya datang. Makinah terbaring lemah, nafasnya tersengal. Raka duduk di sampingnya, memeluk bayi yang tertidur pulas. Dengan sisa tenaga, Makinah mengangkat tangannya, mengelus kepala Raka dan cucunya sekaligus. "Jaga dia, jangan pernah biarkan dia merasa sendirian. Kau adalah ayah sekaligus ibu baginya sekarang," ucapnya lirih. Lalu, senyum tipis terukir di wajahnya, sebelum matanya perlahan tertutup untuk selamanya. Tangisan pecah di malam itu. Raka menangis keras, memeluk bayi dan tubuh dingin Makinah sekaligus. Desa yang dulu mencibir, kini ikut berduka. Mereka kehilangan sosok yang rela mengorbankan harga dirinya demi menjaga kehormatan keluarganya. Dan sejak saat itu, Raka bersumpah pada dirinya sendiri, ia akan menjalani setiap langkah hidupnya untuk memenuhi amanah terakhir Makinah, menjadi pelindung sejati bagi darah daging Laila. Sejak kepergian Makinah, rumah kecil itu terasa sepi. Raka sering duduk di beranda sambil menatap langit malam, merasakan kekosongan yang begitu dalam. Namun setiap kali ia melihat wajah bayi mungil yang kini semakin ceria, ada kekuatan baru yang tumbuh dalam dirinya. Tangisan dan tawa kecil itu menjadi pengingat bahwa hidup harus terus berjalan, bahwa amanah dari Makinah tidak boleh ia abaikan. Warga desa yang dulu mencibir kini berubah sikap. Mereka sering datang membantu Raka, bahkan beberapa perempuan tua bergantian menjaga bayi itu ketika Raka harus bekerja di ladang. Perlahan, cibiran yang dulu begitu menyakitkan berubah menjadi simpati dan rasa hormat. Mereka sadar,
Cinta dan pengorbanan yang ditunjukkan Mak Inah dan Raka bukanlah hal sepele, melainkan teladan tentang kesetiaan dan keberanian menghadapi dunia. Suatu sore, Raka mengunjungi makam Mak Inah bersama bayi kecil yang kini bisa tertawa saat digelitik. Ia duduk lama di samping pusara sederhana itu, lalu berkata dengan suara bergetar, "Ibu, aku berjanji, aku akan membesarkan anak ini sesuai amanahmu. Dia akan tahu betapa besar cintamu, meski dunia pernah mencibir. Doakan aku kuat, Bu, agar tak pernah goyah." Angin sore berhembus lembut, seolah mengirimkan jawaban dari alam sana. Hari-hari terus bergulir. Bayi itu tumbuh dengan senyum yang menenangkan, seakan mewarisi kelembutan hati ibunya, Laila, sekaligus keteguhan neneknya, Mak Inah. Setiap langkah kecilnya membawa harapan baru, bukan hanya bagi Raka, tetapi juga bagi desa yang pernah dihantui gosip dan fitnah. Kehadirannya menjadi simbol bahwa dari luka terdalam pun bisa lahir cahaya kehidupan. Dan ketika senja tiba, Raka sering menatap langit, mendekap anak itu erat-erat sambil berbisik, "Nak, kau bukan hanya warisan dari ibumu, tapi juga bukti cinta nenekmu. Kau adalah alasan kami bertahan. Jangan pernah takut pada dunia, karena kau lahir dari cinta yang begitu besar." Dengan begitu, warisan cinta Mak Inah tetap hidup, abadi dalam hati, meski raganya telah tiada. Sejak kepergian Mak Inah, beban hidup Raka terasa semakin berat. Ia kini harus menjadi ayah sekaligus ibu bagi anak kecil itu. Pagi hari ia pergi ke ladang dengan bayi digendong kain di punggungnya, lalu bekerja hingga peluh membasahi tubuh. Sesekali, tangisan bayi memaksanya berhenti sejenak, menenangkan dengan lagu Nina Bobo yang dulu sering dinyanyikan Laila. Hidup memang keras, tapi cinta yang diwariskan Laila dan Mak Inah membuat Raka kuat melangkah. Meski banyak warga desa yang kini bersimpati, tidak sedikit yang masih berbisik-bisik. Mampukah pemuda itu membesarkan anak tanpa seorang ibu? Bukankah hidupnya akan hancur? Kata mereka dengan nada meragukan. Namun, setiap kali mendengar cibiran itu, Raka hanya menatap wajah anaknya yang tertidur di pelukan. Baginya, senyum kecil itu adalah jawaban dari semua keraguan. Di malam hari, ketika desa tenggelam dalam keheningan, Raka sering termenung di depan lampu minyak yang redup. Ia menatap foto Laila yang masih tergantung di dinding, lalu berbisik lirih, "Laila, lihatlah dari sana, aku sedang berusaha. Aku ingin anakmu tumbuh dengan baik."